Setelah Rizik, Edi Mulyadi juga diberi surat cinta dan terancam dikandangi polisi. Ditulis oleh Niha Alif dari Siwo.com. Hikmah di balik pandemi corona ini begitu luar biasa. Rizik yang sebelumnya bertingkah pongah lantaran mampu menggerakkan 7 juta umat akhirnya menyerah oleh virus yang tak terlihat. Ancaman 6 tahun penjara kepadanya lantaran melabrak protokol kesehatan. Kini pemerintah sudah di atas angin untuk membubarkan FPI dan menuntut para pengikutnya dari jalan kesesatan menuju Indonesia maju di bawah Jokowi. Selanjutnya orang-orang berbahaya seperti Edi yang memang sudah sepantasnya diberi ganjaran. Sebelumnya lewat channel FNN, jurnalis abal-abal Edi Mulyadi berusaha menginvestigasi penembakan 6 laskar Kremi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Edi bermodalkan saksi bayaran ingin menampakkan bahwa aparat kita sangat kejam dengan melanggar HAM. Menurut Edi, ada sekitar 10 mobil di mana mobil FPI dibuntuti dari belakang. Tanpa ampun, polisi melepas 2 tembakan ke dalam mobil dan menyeret 4 orang lain. Edi pun dengan gila menyebut kilometer 50 sebagai tempat favorit polisi untuk mengeksekusi. Berarti sebelum FPI ada banyak korban aparat di kilometer 50. Fitnah Edi ini sungguh mengiris nalar dan logika. Kalau saksi yang disuapnya 150.000 perak tak membongkar kelakuan Edi, bisa-bisa keluarga polisi menjadi sasaran teroris. Tentu saja kepolisian yang sejak awal jadi musuh teroris akan menjadi sasaran brutal setelah tahu cerita Edi. Ini makanya penting untuk membereskan otak-otak provokator semacam Edi. Bahkan kelakuannya sudah jauh lebih buruk dari hoax FPI sendiri. Dalam rilis medianya, FPI sebelumnya hanya mengaku anggotanya hilang diculik. Mereka mungkin mau menyembunyikan fakta bahwa baku hantam 6 laskar Kremi menyebabkan kematian dari pihak mereka. Bayangkan, laskar topnya saja tewas semua tanpa ampun. Apalagi yang kelas Teri dan Cucut. Ini makanya Munarman teriak pilu bahwa FPI terbiasa dengan tangan kosong. Betapa malunya mereka kalau laskar khusus yang bersenjata lengkap tewas tak tersisa, bahkan tak ada kematian dari pihak polisi. Kemudian setelah polisi mengumumkan Rizik jadi tersangka, gang Petamburan sepi seketika. Tentu saja nyali pasukan tak jauh dari imam jumbonya. Kalau pemimpinnya saja suka kabur dan ngumpet, bagaimana dengan nyali anak buahnya? Setelah mendapatkan Rizik yang akhirnya menyerahkan diri, polisi seketika mengumumkan akan memburumu penyebar hoaks soal penembakan laskar khusus FPI. Hoaks-hoaks seperti jenazah berbau harum mungkin bisa ditolerir karena bisa saja indera penciuman novel sedang konslet saat itu. Tapi untuk hoaks lain tak bisa diampuni. Hoaks jenazah tersenyum padahal diambil dari orang yang masih hidup saja akan diusut polisi. Apalagi hoaks yang mengatakan FPI tak bersenjata dan aparat main membunuh orang tak bersalah. Setelah kepolisian memburu Munarman, kini giliran jurnalis abal-abal Edi yang akan dikandangi. Akhirnya mereka semua berkumpul untuk menikmati nasi kotak bersama. Bisa jadi nasi kotaknya enak sekali sampai Rizik mengacungkan 2 jempol. Ini makanya ia tak segan melabrak aturan hingga menumbalkan 6 laskar. Nikmat nasi kotak dari polisi memang di atas segala-galanya. Mungkin Fadlizon juga bisa ikut didatangkan karena terus menghasut agar Kapolda diturunkan. Zon sudah offset jauh dan menjadi jubir Petamburan dengan gaji anggota DPR. Harusnya orang seperti ini juga ikut dikandangi sekalian. Semoga dengan ditangkapnya para preman bersorban dan juga penyebar berita abal-abal menjadi langkah awal membersihkan radikalisme di Indonesia. Mumpung imam besarnya ditahan, lebih baik FPI segera dibubarkan dan amankan semua pentolannya. Polisi harus gerak cepat menyisir rumah-rumah mereka, siapa tahu ada senjata atau bahkan bahan peledak. Melihat ocehan imam jumbo yang sangat pro-jihad, tidak menutup kemungkinan kalau selama ini mereka sudah jadi bagian teroris. Untuk itu harus ada gerak cepat sebelum semuanya terlambat. Penggeledahan di rumah-rumah laskar FPI juga untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka selama ini bersenjata atau dipersenjatai. Bedanya dengan teroris OPM cuma pada embel-embel agama yang selalu mereka tonjolkan. Kelakuan mereka yang menjual agama ini justru lebih terkutuk ketimbang teroris OPM. Nanti kalau terbukti ormas FPI bersenjata, mereka bisa segera diciduk beserta donaturnya. Adanya jelaga di jasad laskar yang tewas sudah menjadi bukti kalau mereka memang bermain senjata. Jangan sampai HTI bubar, tapi FPI yang brutal malah dibiarkan berkeliaran. Langkah berikutnya, tahan Rizik basmi FPI, ditulis oleh Nina Nur dari Siwo.com. Pagi ini Rizik Syihab sudah datang ke Polda Metro Jaya. Kita pahamlah bahwa langkah Rizik ini bukan karena dia taat hukum. Kalau dia taat hukum, maka setelah Rizik sampai di tanah air waktu itu, dia pasti mau menjalankan protokol kesehatan karantina 14 hari. Dia juga tidak akan mau menerima tamu-tamu di rumahnya di Petamburan. Dia tidak akan bergabung di acara di Tebet, Cipayung maupun Megamendung. Dan pastinya dia tidak akan menggelar acara yang mengumpulkan ribuan massa di Petamburan. Betul, sekarang aja pihak Rizik bicara soal taat hukum dan prosedur, karena sudah terdesak, terjepit, dan tidak punya celah lagi buat kabur-kaburan.
Hal ini juga dilakukan tidak bisa memutarbalikkan fakta dan menggelontorkan narasi yang mendiskreditkan Polri. Rizik akhirnya menyerah. Mau tidak mau, ia dites swab dan diperiksa pihak Polri. Apakah semua sudah berakhir? Tentu belum. Publik sudah dan masih geram dengan kelakuan Rizik Syihab dan FPI. Rekam jejak menunjukkan pihak Rizik suka pelin-pelan, suka menggelontorkan narasi bohong, mengaku tidak pegang senjata tajam dan senjata api, mengaku cinta damai, tapi rekam jejaknya dengan gamblang membantah pernyataan itu. Seabrek berita, foto dan video sudah dihimpun oleh para netizen, membuktikan bahwa omongan FPI itu bohong belaka. Mewakili FPI, Munarman menyatakan bahwa adalah fitnah besar jika para laskar disebut membawa senjata tajam dan senjata api. Ini langsung mendapat bantahan dari Polri. Jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nanti, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Polri sudah punya bukti kuat bahwa pelaku penyerangan terhadap aparat polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek memang memiliki senjata api. Sementara bekas jelaga di tangan pelaku merupakan bukti kuat bahwa laskar FPI itu menembakkan senjata api. Fadlizon yang seakan jadi jubir khusus FPI menyebut bahwa FPI bukan organisasi teroris dan Rizik Syihab bukan gembong teroris. Yakin. Sementara staf khusus Presiden Jokowi Dias Hendro Priyono mengingatkan soal tidak diperpanjangnya surat keterangan terdaftar FPI oleh Kemendagri. Yang disebabkan oleh dalam ADART FPI tidak mencantumkan Pancasila, malah bicara mengenai khilafah Islamiyah. Kalau sudah bicara soal khilafah, ya apa bedanya dengan HTI yang sudah dilarang itu? Bukti lain yang membantah pernyataan Fadlizon tersebut tentu saja sudah didapatkan oleh para netizen, yakni sebuah video kehadiran Munarman, jubir FPI, di dalam sebuah acara baiat terhadap ISIS. Sekali lagi, ISIS. Di dalam video itu terlihat Munarman hadir dalam acara bertajuk Tablik Akbar Syariat Islam Solusi Terbaik Negeri Idaman Harapan Umat. Dipandu oleh salah satu ustadz yang hadir, sejumlah hadirin melakukan baiat kepada ISIS. Apakah Munarman terlihat menolak atau keberatan atas adanya baiat tersebut? Enggak tuh, dia diam saja, mengiyakan saja. Jadi gimana ini? FPI sudah sangat berhubungan dekat dengan ISIS, masih yakin bukan organisasi teroris? Semua informasi yang saya kutip tersebut sifatnya terbuka buat publik. Ada yang langsung dari Polri dan ada yang merupakan hasil pengungkapan oleh para netizen. Betul, para netizen ini sudah bersuara sangat keras soal Rizik dan FPI. Aspirasi para netizen sudah sangat jelas. Trending topik pasca kedatangan Rizik di Polda Metro Jaya juga sangat tegas menyuarakan aspirasi publik. Ada dua yang terekam di jagat Twitter, yakni berantas virus kadrun dan COVID, dan hashtag ringkus Rizik Basmi FPI, yang sudah menduduki nomor teratas trending topik Indonesia. Penembakan aparat kepolisian terhadap 6 anggota FPI sudah sesuai SOP, karena pihak FPI lah yang ingin menyerang terlebih dahulu. Jangan memutarbalikkan fakta bahwa ada pembantaian, karena ada saksi di TKP dan BB yang disita aparat. Tulis akun @kotak_Indonesia. Ormas radikal FPI memanfaatkan orang-orang yang tak berpendidikan seperti lulusan SD, anak jalanan, preman untuk dijadikan pasukan lalu mereka korbankan. Pemerintah harus tegas. FPI sama dengan teroris lokal yang patut dibumi hanguskan. Tulis akun @Duistiawanri. Kedua cuitan ini pun sambil mengusung tagar ringkus Rizik Basmi FPI. Ini semua suara publik, suara rakyat yang sudah sangat geram dengan kelakuan dan kebohongan Rizik dan gerombolannya. Kemarin pun Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga sudah bicara soal adanya ormas di wilayah Jakarta yang merobek-robek kebinekaan, yang melakukan ujaran kebencian, melakukan penghasutan dan menyebar berita bohong. Sudah berulang-ulang dan bertahun-tahun. Tanpa dikasih tahu pun publik juga tahu bahwa itu adalah FPI yang dimotori oleh imam besarnya Rizik Syihab. Jadi apalagi yang ditunggu? Rizik sudah di Polda Metro Jaya, sudah jadi tersangka. Langsung saja ditahan. Jangan dilepas, juga para pengikutnya yang perlu ditahan, langsung pula ikut ditahan. Kalau mengelak langsung saja ditangkap, dan tidak pakai lama, FPI juga harus dibumi hanguskan dari tanah air. Anggota yang masih bisa disadarkan mari dirangkul. Namun jika ada laskar yang sudah tercuci otaknya, jangan menganggap aparat kepolisian adalah musuhnya. Ya sudah, tangkap dan penjarakan, bubarkan.